Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan alur kontrol percabangan dan alur kontrol perulangan, ya. Percabangan di VB.NET umumnya ada dua, yaitu if then dan select case, ya. Tapi dia ada tiga model, ya, yaitu untuk yang satu kondisi, yang dua kondisi, dan lebih dari dua kondisi, ya. Oke, kita langsung saja. Pertama, seperti biasa, kita buka Visual Studio. Kita buat project baru, ya. Tinggal klik File, New Project. Kita kasih nama latihan 3. Oke, latihan 3. Terus di sini seperti biasa di form satunya kita tambahkan objek control button, ya. Ini kita tambahkan button. Ini teksnya masih button 1. Kita ganti misalkan nama teksnya process, ya. Ini untuk mengganti font ataupun ukuran font itu bisa di sini, ya. Ini ya, fontnya saya gunakan Arial Unicode, size-nya 14 misal. Nah, sekarang kita coba buat. Nah, kita coba jalankan, ya. Ini kita klik 2 kali di button 1. Nah, kalau format if then sendiri kita bisa mengetikkan begini, if, ya, lalu kondisi, misalkan if true, then, nah, nanti kan logikanya jika ini benar maka statement ini dijalankan, ya. Statement ini dijalankan, ya, jika benar. Jika salah, tidak ada statement yang dijalankan. Contoh, ini kita tes. Ini selamat datang misalnya. Nah, ketika kita jalankan, kita klik proses. Nah, ini muncul selamat datang, ya. Dia muncul statement atau kode program ini dijalankan itu sebab, ya, sebab kondisi di sini true, ya. Ini kita ganti ke false. Jalankan. Nah, pesannya tidak muncul. Ini untuk yang satu kondisi. Kalau untuk dua kondisi, ini tinggal dibuat aja pengecualiannya. Nah, misal jika kondisi di sini benar, maka statement ini dijalankan. Jika tidak, maka statement yang kedua ini dijalankan. Nah, ini statement 1. Ini statement 2, ya. Jika kondisi ini benar, maka ini dijalankan. Lalu ini diabaikan karena ini udah benar. Tetapi misalkan di sini jika kondisinya salah, karena salah kan ini dicek nih. Oh, ini tidak dijalankan karena kondisinya salah. Akan tetapi selain itu kan dia tidak punya pilihan lain, makanya ini dijalankan. Ini untuk yang dua kondisi. Nah, bagaimana dengan yang lebih dari dua kondisi? Nah, formatnya tinggal ditambah-tambahin di sini, else if, gitu, ya. Lalu kondisi dan seperti ini. Dan pengecualiannya kita taruh paling bawah. Misalnya kita kasih keterangan bukan dua-duanya. Nah, ini statement 3. Misal program ini saya jalankan, ini dicek kondisinya salah kan? Salah berarti oke, dilewati, nggak dikerjakan. Terus dicek lagi di sini, apakah ini benar? Oh iya, ini benar. Berarti ini ditampilkan, ini tuh ini dijalankan, ini dibiarkan. Akan tetapi kalau di sini salah, dicek, oh salah. Terus lagi dicek, salah, ya. Udah, karena tidak ada pilihan lain, berarti ini yang ditampilkan.
Ini kita coba. Nah, kan bukan kedua-duanya. Nah, ini kan contohnya saya itu kan langsung masukkan true dan false. Misal kita menggunakan kondisi yang berbeda. Misal, saya tambahkan text box misalnya. Saya tambahkan text box, taruh di sini. Nah, ini text box 1. Fontnya saya perbesar untuk size-nya. Nanti kita coba taruh nilai di sini. Ya, coba taruh nilai di sini. Nanti kalau dia kosong, kita cek dulu. Kalau dia terisi, isinya berapa gitu ya. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Oke, tinggal buka kondisi. Jika gitu ya. Ini namanya text box 1. Oke. Jika text box 1 teksnya itu sama dengan kosong. Nah, sama dengan ini adalah operator pembanding. Ya. Ini operator pembanding. Dari operator pembanding ini kan kita membandingkan antara teks dari text box 1 dengan kenyataan bahwa memang teks itu dalam keadaan kosong. Nah, nanti jika benar, kita coba buat statementnya. Ya, kita buat misalkan data belum text box masih kosong gitu ya. Text box masih kosong ya. Jika tidak, nah jika tidak nanti apa ya? Kita tampilkan juga text box ada isinya gitu ya, yakni, nah kita tinggal ambil yakni text box 1. Nah, sekarang kita coba. Ini kan kosong kan? Saya coba klik proses. Nah, text box masih kosong ya. Sekarang saya isi. Nah, text box ada isinya 20 gitu kan. Sekarang kita coba analisa kodenya. Hasil perbandingan antara text box dengan kutipan string ini kan menghasilkan kondisi ya. Kondisi nanti di sini ya tergantung apakah kosong atau tidak kosong. Nah, nanti kalau dia kosong berarti kan logikanya benar ya. Kalau dia benar makanya ini dijalankan. Nah, jika dia tidak kosong berarti kan dia tidak akan menjalankan apa-apa nih di atas, melainkan di pengecualian yang dia jalankan, yaitu di else ini, di bawah else. Nah, sementara coding yang di sini ini kita menggunakan operator string, yaitu dia membatasi antara teks dengan objek kontrol ya. Nah, ini kan tinggal text box ada isinya, yakni, nah apa isi yang kita ketikkan di text box 1 itulah yang muncul. Nah, seperti ini ya. Atau kita mau tambah lagi, misal ini kan cuma 2 kondisi, saya maunya lebih dari 2 kondisi misal ya. Ini tinggal ditambahkan else if misalkan nilai text box 1 teks lebih besar sama dengan lebih besar sama dari 100, maka nah jika tidak gitu kan. Nah, nanti kita buat pesannya misalnya text box ada isinya bla 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 gitu kan. Terus kasih keterangan nilai tersebut lebih dari 100.
Oke. Nah, textbox ada isinya ya ini. Nah, dia tidak lebih kan. Oke. Sekarang kita coba misal. Nanti kalau textboxnya kosong, nanti muncul pesan textbox masih kosong. Terus nanti kalau kita inputkan data dan data yang kita inputkan itu lebih dari 100, maka statement ini dijalankan ya. Ini lebih dari 100 kan, berarti kan nanti jika nilai textbox lebih dari 100, nanti kalau kondisinya benar ini dijalankan. Nah, jika tidak, nanti muncul pesan textbox itu ada isinya. Nah, nanti muncul isinya. Isinya yang di sini berarti yang lebih kecil dari 100. Nih, coba. Ini kosong. Ada ya, ini 2. Tetapi nanti kalau lebih dari 100 misalnya ini kan. Nah, textbox ada isinya yakni 200. Nilai tersebut lebih dari 100. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan select case ya. Select case. Kita tambahkan formnya. Kita gunakan select case. Ini sebagai contoh saya menggunakan combo box ya. Ini saya menggunakan combo box. Nah, combo box ini misalkan kita masukkan operator ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan buttonnya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini coba kita lihat, misalnya kita menggunakan select case. Select case ya. Tinggal masukkan nama combo boxnya ya. Combo box 1. Kita memilih berdasarkan apa? Ya, kita memilih berdasarkan indeks ya. Indeks ini kan nilainya numerik ya. Nah, case 0. Case 0 tadi isinya apa? Isinya simbol plus ya. Kita bisa lihat di sini. Nih. Nah, edit item. Ini case 0. Ini 1 2 3 4 5 ya. Berarti sampai case 5 ya. Atau case 4 tapi nanti yang 5-nya case else gitu ya. Itu 2 3 4 ya. Nah, ini yang kelima case else. Ini min, ini perkalian, pembagian, modulus. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita buat di sini. Nah, kita masukkan nilai ke dalam variabel A, misalkan 1. Nah, tinggal kita buat di sini C sama dengan A ditambah B. Lalu kita cetak C. Itu ya. Ini tinggal kita kopas. Nah, kita tinggal ganti simbolnya. Ini udah selesai ya.
Nah, ketika saya jalankan program ini, nanti yang pertama muncul adalah form 1 ya. Sekarang kita mau ganti, yang muncul itu form 2. Kalian bisa lewat properties ya, latihan 3 properties. Ini tinggal diganti nih, startup formnya tinggal ganti ke form 2. Kita jalankan, tinggal kita pilih, lalu kita klik proses. Nah, itu dia. Oke. Ini kalau kita menggunakan select case ya. Nah, terus apa perbedaan antara menggunakan select case dengan menggunakan if then ya? Nah, kondisi ini sekarang saya mau mengganti menggunakan if then ya. If then, nah nanti tinggal saya buat begini ya. Ini saya buat di mana ya, di atasnya lah misalnya. Nanti tinggal kita buat jika, nah combo box 1 select index sama dengan 0, maka nah kayak gitu dia. Ini tinggal kita masukin dia. Nah, terus else if combo box 1 select index sama dengan 1, maka nah kita masukin lagi yang ini ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada sedikit kesalahan tadi ya. Ini sih masukkan indeksnya 0 2 3 4 ya. Makanya tadi ada salah hasilnya. Sekarang kita coba dulu ya. Nih, 1 tambah 2 3. Nah, 1 kurang 2 minus 1. 1 kali 2 2. Tuh. Nah, kita buat lagi kondisi else if gitu ya. Nih, ini kalau indeksnya 2, berarti ini diganti perkalian pembagian modulus. Nah, tinggal begini. Nah, seperti itu ya. Ini kalau saya jalankan sama aja hasilnya. Ini sama aja. Terus pertanyaannya, apa perbedaan antara menggunakan if then dengan select case ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada operator pembanding. Operator pembanding itu dia membandingkan dua buah nilai. Nilai itu nilai numerik, baik nilai numerik yang berdasar dari variabel ataupun numerik yang berasal dari objek kontrol ya. Jadi nilai numerik dibandingkan, dia akan menghasilkan nilai boolean yaitu true dan false. Jika dia benar, statement dijalankan. Jika tidak, statement lainnya akan dicari gitu ya, sampai dengan menemukan statementnya. Kalau nggak ada, lalu kita membuat ending akhirnya adalah else, berarti itulah yang akan dikerjakan ya. Akan tetapi kalau dia menggunakan select case ya, di sini ada case 0, case 1. Nah, 0, 1 dan lain sebagainya itu adalah variabel itu adalah nilai ya, nilai numerik. Nah, jadi bedanya adalah kalau if then itu menjalankan statement berdasarkan benar dan tidaknya kondisi ya, sementara kalau select case, nah dia itu menjalankannya sesuai atau tidaknya nilai.